segini kok belum tidur-tidur ya, nggak ngantuk. Aduh gimana ini? Apa aku telepon dokter Romeo kali ya? Kan dia dokter. Jadi dia bisa kasih tips gimana caranya supaya aku nggak insomnia. Nggak jadi deh. Tadi lagi tidur, terus aku ganggu. Atau dia lagi jagain Pak Baskara? Gak mungkin, pasti dia udah tidur jam segini. Gimana ya? Malam ini langitnya cerah. Bintangnya juga banyak. Kalau ngeliat bintang, jadi ingetin aku sama Yasmin. Kepencet. Halo dok, Yasmin? dokter kok belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Sama aku juga nih. Kamu kenapa nggak bisa tidur? Gak tahu dok, otaknya mikir terus. Lagi overthinking apa? Tapi pokoknya aku kayak lagi insomnia nih. Oh, kamu mikirin apa sih? Gak tahu. Dokter, kalau misalkan aku konsul sama dokter, bayar apa gratis? Bayar. Nggak jadi deh, aku pikir gratis. Kalau kasih tips, dikit aja. Biar aku bisa cepet tidur. Nggak jadi. Dokter aja nggak tidur. Aku biasanya kalau nggak bisa tidur, aku ngitungin domba. Mulai dari 1, 2, 3, seterusnya pokoknya sampai capek. Terus udah deh, ketiduran. Oh iya, aku pernah dengar tuh. Wah berhasil ya? Aku coba deh kalau gitu. Yaudah dokter istirahat ya. Good night. Ya udah kalau gitu. Mimpi indah ya. Iya dok. Mimpi indah juga ya. Kamu dari mana aja sih? Aku lagi nyari perempuan itu. Ya udah, lupakan perempuan itu. Karena ini ada tugas yang lebih penting. Romeo kembali tinggal di rumah ini. Romeo tinggal di rumah ini lagi. Kok bisa? Bukannya Romeo yang mutusin pergi dari rumah ini dan lebih memilih tinggal di apartemen, iya kan? Ya, aku juga nggak suka kalau Romeo tinggal lagi di sini. Tapi ini permintaan dari Mas Baskara. Penyakit jantungnya kambuh dan dia minta dirawat di rumah oleh Romeo. Kan bisa dirawat di rumah sakit. Kamu kayak nggak tahu Mas Baskara aja sifatnya seperti apa. Dia tetap maunya dirawat di rumah dan yang ngerawat adalah Romeo. Padahal Romeo bukan dokter jantung. Enggak bapak, enggak anaknya, selalu aja bikin susah.
Bapaknya kerja nggak bener. Sekarang anaknya terlalu kompeten. Sampai Mas Baskara selalu saja membela si Romeo. Saya sudah menjalankan perintah Bu Ajeng. Yoga beserta istri dan anaknya sudah tewas dalam kecelakaan itu, Bu. Saya akan menyerahkan harta saya yang paling berharga ini sama Bu Ajeng. Anak ini namanya Romeo. Dulu Heru udah gagal menghabisi Rati dan anaknya. Sekarang Romeo sudah membuat aku jadi pusing. Rangga juga ikut pusing. Ditambah lagi Mas Baskara sangat sayang dan selalu membela Romeo. Sampai lupa kalau dia punya anak kandung, yaitu Rangga. Ya, aku nggak habis pikir sih. Semua ini bakalan terjadi. Tapi ya, Jeng, aku nggak mau kau pusing-pusing mikirin Romeo. Bagaimana kalau kita habisi Romeo? Udah gila kamu, Mas. Emangnya kenapa? Hah? Biar kamu juga tenang, ya kan? Nggak diganggu oleh Romeo. Lagian kan Romeo kan anaknya Heru. Oke, aku minta maaf ya. Tadi aku cuma kasih saran doang. Sekarang gini deh, kalau Romeo nggak kita habisin, apa rencana kamu? Aku harus hancurkan Romeo. Tapi bukan fisiknya, melainkan reputasinya di depan Mas Baskara. Caranya? Aku mau kamu bakar rumah sakit Yudhistira. Kamu bikin seakan-akan itu cuma kecelakaan. Pasti Mas Baskara hilang kepercayaannya terhadap Romeo. Membakar rumah sakit Yudhistira? Itu rumah sakit yang besar loh. Dan itu milik Cakradinata. Kamu serius? Aku nggak peduli, kamu kerjakan sesuai keinginan aku. Siap laksanakan, my queen. Ini setelah aku baca kontraknya kayak banyak merugikan Mbak Lisa deh. Ini harus dikasih tahu ini. Jangan sampai tiba-tiba dia tanda tangan, terus nanti dia marah-marah sama aku. Nanti aku lagi yang disalahin. Aku telepon aja kali ya. Kenapa kamu? Pagi-pagi udah nelpon saya? Selamat pagi Mbak Lisa. Udah nggak usah basa-basi. Ngomong aja ada apa? Ya maaf banget Mbak sudah mengganggu waktu Mbak, tapi ini urgent banget Mbak. Ini saya mau ngomongin masalah kontrak bersama dengan klien. Masalah apa? Jadi gini loh Mbak. Jadi di kontrak ini tuh tertulis kalau misalkan Mbak kerja sama 2 tahun dan Mbak itu sebenarnya harus eksklusif selama 5 tahun tidak boleh menerima kompetitor yang ada. Setelah itu Mbak juga ada penalti juga kalau misalkan Mbak tidak melakukan kewajiban di sana. Terus masih banyak banget Mbak rules. Aduh, udah, stop. Kamu kirim penjelasannya lewat voice note aja. Pagi-pagi udah bikin saya pusing aja. Udah nanti kamu kirim voice note, saya dengerin sambil jalan ke rumah sakit. Hari ini saya ada kerjaan di sana. Atau gini aja Mbak, saya ke rumah sakit aja deh.
Saya nanti akan jelasin semuanya sama Mbak Lisa pas di rumah sakit. Ya iyalah. Itu doang pakai nanya. Makasih Mbak. Aduh, capek banget sebenarnya punya bos kayak gini. Mau sampai kapan coba sabarnya? Tapi mau gimana lagi? Serba salah juga aku sama dia. Kalau nggak dikasih tahu aku salah, aku kasih tahu malah makin salah. Kenapa sih Mas Baskara pakai sakit segala? Aku sebenarnya risih banget loh ngeliat Romeo di rumah ini. Romeo, Ma, kamu nggak ke rumah sakit? aku jagain papa semalaman, Ma. Aku khawatir sama kondisinya. Pinter banget ya nih anak ngambil hatinya Mas Baskara. Pantes aja Mas Baskara sayang banget sama Romeo. Iya sih ya, tapi kan kamu juga harus jaga kondisi kamu. Harusnya gantian aja sama Rangga, biar Rangga yang jagain papa. Gak apa-apa, Ma. Aku khawatir aja. Iya sih ya. Ya udah kita doakan aja. Sama-sama kita berdoa supaya papa cepat sembuh. Biar kamu nggak bolak-balik ke sini kan capek. Mama pergi dulu ya. Hati-hati, Ma. Iya. Romeo, aku berangkat ke rumah sakitnya bareng kamu ya. Aku janjian ketemuan di sana sama Yasmin. Sekalian mau bahas juga soal kontrak kerjaan dia yang baru sama aku. Ya udah, kamu duluan aja ya. Aku maunya berangkat sama kamu. Aku tungguin deh. Aku nggak bisa, Alisa. Aku harus cek kondisinya papa. Ya, kamu duluan aja. Ih, aku kan maunya berangkat sama Romeo.